Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Bang Abdi Coy yang membahas tentang cara penanaman sayur secara hidroponik ya. Ini di tanggal 13 ini cukup alhamdulillah ya teman-teman, sudah masuk penghujan, sudah seminggu tidak ada cahaya matahari, dan saat ini matahari cukup terik ya teman-teman. Di video ini ya teman-teman, aku akan membahas bagaimana berhidroponik di saat di musim hujan ya, dimana akan sangat banyak kendala yang datang di musim hujan ini. Di sini aku akan memberikan teman-teman tips dan triknya bagaimana di musim hujan itu masih bisa panen secara maksimal ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku akan memberikan kendala pertama di menanam sayur di musim hujan. Itu kendala pertamanya adalah yang menjadi momok untuk petani ya teman-teman, terutama petani hidroponik. Itu adalah mata kodok ya teman-teman, yang timbul di daun-daun, itu yang disebabkan dikarenakan oleh jamur. Yang kedua ya teman-teman, biasanya sering terjadi itu adalah serangan ulat nyaman, serangan ulat maksudnya. Biasanya serangan ulat itu di waktu musim itu intensitasnya sangat tinggi ya teman-teman. Ini pertama aku akan memberikan contoh ya teman. Ini sayur sawiku ini tadi sudah aku cek secara berkala ya teman-teman, ada yang terserang ulat seperti ini. Jadi ulatnya sudah aku buang. Ini mungkin nanti akan ku masak aja ya teman-teman, ambil yang daun-daun bagusnya. Ini hanya sebagai contoh. Dan juga pada serangan untuk pada selada ya teman-teman. Padahal biasanya selada ini bisa dikatakan agak jarang diserang oleh ulat ya teman-teman, lebih pada ke sawinya. Tapi dikarenakan biasa di musim hujan gini serangan ulat itu menjadi lebih aktif ya teman-teman. Itu yang ketiga ya teman-teman, biasa kendala dari di kalau musim hujan itu adalah sinar matahari ya teman-teman, yang pada minggu ini hampir 1 minggu, baru hari ini sinar mataharinya cukup lumayan terik, bisa menyinari sayur-sayur hari ini. Moga-moga bisa sampai besok ya teman-teman. Di sini intensitas kurang cahaya bisa menyebabkan untuk pertumbuhan seladanya ataupun sayurnya sedikit melambat ya teman-teman. Yang biasanya panen sekitar 40 hari bisa jadi nanti sampai 45 sampai 50 hari ke depannya. Dan juga bahkan berpengaruh kepada bobot pada sayurnya ya teman-teman. Biasanya pengalaman dari aku dulu ya teman-teman, kalau bobot dari yang bagus sinar matahari cukup tinggi, biasanya di umur 40 hari itu bobotnya sekitar antara 1,5 on sampai 2 on ya teman-teman. Dengan kurangnya matahari seperti ini, biasanya dari pengalaman lalu bobot paling maksimal itu hanya 1 on ya teman-teman. Jadi untuk saat penjualan itu bisa katakan cukup mengurangi pendapatan kita sebagai petani ya teman-teman. Yang biasanya kilo itu kita bisa antara 6 sampai 8 per lubangnya, mungkin kalau di musim hujan ini hampir bisa 10 lubang untuk 1 kilonya ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi adalah 3 kendala yang sering terjadi kalau di musim hujan ya teman-teman. Sini aku agak bergeser dan menghilangkan suara audio aslinya dikarenakan suaranya terlalu berisik, suara air, gemericik air itu. Di sini aku sambil panen tipis-tipis ya teman-teman. Ini ada untuk kebutuhan di rumah. Di sini aku memang panen sawi, dan
bapaknya supaya ini kemangi ini. Sini aku suka lalap ya teman-teman. Oke, balik ke tema omongan pertama. Tadi di sini aku kembali untuk cara mengatasi 3 kendala yang tadi pertama aku bicarakan ya teman-teman. Untuk antisipasi jamur mata kodok, mata kodok itu disebabkan oleh ini ya teman-teman, kelembapan dari lingkungan. Jadi apabila terlalu lembab ya, yang disebabkan oleh hujan, jadi jamurnya lebih cepat berkembang ya teman-teman. Itu mungkin teman-teman bisa antisipasi dengan meminimalisirnya dengan menjaga kebersihan dan pada lingkungan ya teman-teman, seperti gulma yang tumbuh di sekitaran instalasi hidroponik dan pada kebersihan instalasi hidroponiknya. Dan juga ini ya teman-teman, untuk pengukuran pH-nya lebih diperketat supaya daya serap nutrisi tanaman itu lebih optimal ya, dan daya tahan tubuh sayur itu lebih kuat untuk daripada penyakit dan jamur ya teman-teman. Untuk yang kedua itu masalah serangan ulat ya teman-teman bisa lebih melakukan pengecekan secara berkala ya, yang dilakukan biasa kalau aku itu dilakukan di tiap hari ya teman-teman, dilakukan pada pagi dan sore hari ya, pengecekan secara manual ya kalau akunya. Tapi kalau memang dari teman-teman yang komunitas aku tuh biasa kalau udah memang udah terhindar dari serangan ulat yang kira-kira intensitasnya sangat banyak dan tanam sayurnya banyak juga, itu terpaksa menggunakan pestisida nabati ya teman-teman. Tapi di sini dari bukannya aku tidak mau ini ya teman-teman menggunakan pestisida nabati, dikarenakan aku penanaman secara enggak terlalu besar, jadi masih bisa aku lakukan secara manual ya. Itu untuk penggunaan pestisida di nabati itu biasa ada yang menggunakan ini ya teman-teman ya, daun bawang dan rendaman tembakau ya teman-teman. Itu cukup efektif dan ramah lingkungan dan sifatnya organik ya teman-teman. Itu sangat cukup efektif untuk mengatasi hama ulat ini ya teman-teman. Tapi kalau aku tuh lebih fokus pada pencegahan awalnya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk masalah yang ketiga itu masalah sinar matahari yang kurang ya teman-teman. Itu memang agak susah ya teman-teman untuk instalasi seperti aku ini. Tetapi untuk instalasi yang secara dalam skala besar dan lebih maju itu dalam outdoor ya teman-teman, itu bisa menggunakan lampu wifi ya teman-teman. Itu tapi dari kekurangan dari menggunakan lampu UV ini itu adalah kepada pengeluaran kos yang cukup besar ya teman-teman, terutama pengeluaran pada listrik ya teman-teman. Tapi itu bisa menjadi pilihan alternatif untuk cara mengatasi kurangnya sinar matahari ya. Tapi untuk instalasi yang di luar ruangan itu benar-benar mengandalkan sinar matahari yang ada di alam ya. Jadi sekian dulu video ini. Bagi teman-teman yang mau bertanya ataupun kurang mengerti dari penjelasanku karena kekuranganku cara menjelaskannya, nanti bisa aku jawab di kolom komentar ya teman-teman. Dan juga nanti pertanyaan memang tidak bisa aku jawab, dan nanti bisa aku jawab oleh teman-temanku yang ada di kolom komunitas yang telah lama, lebih lagi pengalaman dari aku ya teman-teman.
Oke, sekian dulu video ini. Berjumpa lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video